Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Jiwinopela dengan NIM 02023010. Saya dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Hormon bertindak sebagai pembawa pesan dan dibawa oleh aliran darah ke berbagai sel dalam tubuh, yang selanjutnya akan diterjemahkan pesan tersebut menjadi suatu tindakan. Sistem endokrin berfungsi mengatur metabolisme dalam tubuh, pertumbuhan sel, dan tumbuh kembang tubuh. Selanjutnya, kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin biasa disebut juga kelenjar buntu atau ductus karena mensekresikan pembawa pesan kimiawinya langsung ke dalam cairan tubuh. Organ pensekresi yang dikeluarkan oleh kelenjar disebut sekret, proses pengeluarannya disebut sekresi. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin terdiri atas 7 kelenjar. Yang pertama, kelenjar tiroid. Selanjutnya ada kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, kelenjar pituitari, kelenjar pankreas, kelenjar gonad, dan kelenjar timus. Yang pertama, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di antara kiri dan kanan di daerah faring. Kelenjar ini menghasilkan hormon tiroksin yang berfungsi dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, kematangan seksual, dan oksidasi tubuh. Kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid terletak di sebelah dorsal kelenjar tiroid. Kelenjar ini menghasilkan hormon paratohormon atau hormon PTH yang berfungsi mengatur metabolisme zat kapur Ca dan fosfat dalam darah. Selanjutnya, kelenjar pituitari. Kelenjar ini terletak dalam rongga tulang sphenoid. Kelenjar ini menghasilkan hormon antidiuretik yang berfungsi mengatur keseimbangan cairan darah dalam tubuh dan hormon oksitosin yang mempengaruhi sekresi air susu. Selanjutnya, kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal. Kelenjar ini biasanya terletak di bagian atas ginjal, terdiri atas 2 bagian yaitu korteks dan medula. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon epinefrin, hormon glukokortikoid, dan mineral kortikoid. Selanjutnya, kelenjar pankreas. Kelenjar ini menghasilkan hormon insulin dan glukogen. Kedua hormon tersebut mengatur keadaan gula dalam darah atau mengubah glukogen menjadi glukosa. Selanjutnya, kelenjar gonad atau kelenjar kelamin. Kelenjar gonad pada wanita yaitu ovarium dan gonad pada pria yaitu testis. Ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang berfungsi menentukan ciri pertumbuhan sekunder perempuan, dan progesteron berfungsi sebagai perbaikan dan penebalan dinding rahim. Testis menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi menentukan ciri kelamin sekunder laki-laki. Dan yang terakhir adalah kelenjar timus. Kelenjar timus adalah sebuah organ kecil yang terletak di belakang tulang dada yang memiliki peran melindungi tubuh dari penyakit. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon timopoietin dan timulin yang berfungsi dalam proses perubahan sel T menjadi sel spesifik. Hormon timosin yang berfungsi menguatkan respon imun dengan menstimulus pembentukan sel T. Selanjutnya saya akan membahas tentang berbagai penyakit yang terdapat pada sistem endokrin. Salah satunya penyakit diabetes yang paling sering dijumpai. Ada 9 macam-macam penyakit endokrin. Yang pertama, insufisiensi adrenal, 2 penyakit pusing, 3 gigantisme atau akromegali, 4 hipertiroidisme, 5 hipotiroidisme, 6 hipopituitarisme, 7 multiple neoplasia endokrin 1 dan 2, 8 sindrom ovarium polikistik atau PCOS, 9 pubertas precox. Yang pertama, penyakit insufisiensi adrenal. Penyakit ini disebabkan karena kelenjar adrenal terlalu sedikit hormon kortisol. Gejala penyakit ini seperti kelelahan, sakit perut, dehidrasi, dan perubahan warna kulit. Yang kedua, penyakit pusing. Penyakit ini disebabkan karena kelebihan hormon kelenjar hipofisis menyebabkan kelenjar adrenal terlalu banyak aktif. Kondisi ini dapat terjadi pada manusia, anak-anak yang mengkonsumsi obat kortikosteroid. Yang ketiga, penyakit gigantisme atau akromegali. Penyakit ini, jika kelenjar pituitari terlalu banyak memproduksi hormon, tulang anak dan bagian tubuh dapat tumbuh dengan cepat. Jika kadar pertumbuhan terlalu rendah, seorang anak dapat mengalami pertumbuhan yang lambat. Yang keempat, hipertiroidisme. Penyakit ini disebabkan oleh kelenjar tiroid terlalu banyak menghasilkan hormon tiroid yang menyebabkan penurunan berat badan, denyut jantung cepat, berkeringat, dan gelisah. Penyebabnya yang paling umum yaitu tiroid terlalu aktif dan gangguan autoimun yang disebabkan penyakit Graves. Yang kelima, penyakit hipotiroidisme. Kelenjar tiroid tidak menghasilkan hormon tiroid yang cukup. Hal ini menyebabkan kelelahan, sembelit, kulit kering, depresi, dan lain-lain.
Yang keenam yaitu penyakit hipopituitarisme. Kelenjar hipofisis sedikit atau bahkan tidak ada hormon, yang mungkin menyebabkan sejumlah penyakit yang berbeda. Kondisi ini terjadi pada wanita yang dapat berhenti mendapatkan siklus menstruasi mereka. Yang ketujuh yaitu multiple neoplasia endokrin 1 dan endokrin 2. Penyakit ini disebabkan oleh kondisi genetik yang diturunkan melalui keluarga, yang menyebabkan tumor dari paratiroid, adrenal, dan kelenjar tiroid menyebabkan kelebihan hormon. Yang kedelapan, penyakit sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Penyakit ini yaitu kelebihan androgen mengganggu perkembangan telur dan pembebasan mereka dari induk telur perempuan. PCOS adalah penyebab utama infertilitas. Dan yang terakhir adalah penyakit pubertas precox. Abnormal pubertas ini yang terjadi ketika kelenjar memberitahu tubuh untuk melepaskan hormon seks terlalu cepat dalam hidup. Dari penjelasan saya tadi, dapat kita simpulkan bahwa sistem endokrin itu adalah suatu sistem kontrol tanpa kelenjar yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi melalui. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.